sembuh, apalagi anxiety, psikosomatis disorder. Celewelewel teman-teman, saya bisa bilang sekarang bisa bilang seperti ini, celewelewel. Karena udah sembuh. Dulu mah boro-boro ngomong celewelewel, dong. Begitu terus mulu teman-teman. Karena pasti bisa lah, teman-teman pasti bisa. Ya mohon maaf teman-teman, ini intermezzo saja teman-teman. Karena saya orangnya, sebetulnya saya itu orangnya humoris banget. Tapi sekian tahun boro-boro humoris, diam aja, nonton sampai nggak punya hobi sama sekali, dia meratapi udah bulanan. Sekarang mah anxiety, psikosomatis disorder, cewelewelewel, pokoknya enteng wes aja mikir apa-apa, res bebas dong, dablek suaranya rek, dablek ae wes kayak Valentino Rossi masa bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azmin, amma ba'du. Baik teman-teman, dimanapun teman-teman berada yang insya Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan teman-teman hari ini jauh bertambah sehat, jauh bertambah pulih, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat lagi. Yang pastinya tentunya teman-teman saya doakan pasti semuanya pasti nambah bertambah sehat kembali. Amin Allahumma amin. Baik teman-teman, jumpa lagi bersama Bang Andi di channel YouTube-nya saya. Yang nggak asing yaitu channelnya Kang Sunandi. Baik teman-teman, alhamdulillah. Teman-teman, saya doakan untuk hari ini yang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan sedang meratapi, yang sedang merasakan sekian sensasi, saya doakan teman-teman, mudah-mudahan teman-teman jauh bertambah pulih, jauh bertambah sehat lagi, dan bertambah sembuh, benar-benar sehat total. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas begini teman-teman ya. Bagaimana cara, karena banyak di kolom komentar maupun japri kepada saya pribadi, Kang, bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikir yang baik? Bagaimana caranya untuk mengalihkan pikiran yang negatif? Bagaimana cara untuk mengalihkan pikiran-pikiran yang buruk kepada pikiran-pikiran yang dikatakan pikiran yang selalu memikirkan tentang sensasi penyakit begitu? Bagaimana caranya, Kang? Baik, teman-teman. Sebelum saya bahas temanya bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikir yang baik ya, dari yang negatif ke yang positif teman-teman, tapi yang jelas perlu dan butuh sangat yang namanya usaha dan ikhtiar teman-teman. Nah ini resepnya dan bahasanya inilah yang dulu yang pernah saya rasakan teman-teman. Baik teman-teman, saya akan jelaskan semuanya bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikir yang baik teman-teman. Yang baru bergabung teman-teman di channelnya Kang Sunandi, teman-teman yang baru bergabung, yang belum subscribe teman-teman, subscribe terlebih dahulu teman-teman. Karena kenapa? Buat saya pribadi itu subscribe sangatlah penting teman-teman. Kenapa bisa penting? Karena jujur teman-teman, agar video-video saya jauh lebih berkembang dengan baik. Kalau sudah berkembangnya video-video saya teman-teman, itu menjadi nambah semangat saya untuk selalu terus saya bikin video seputaran asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman. Nah baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman adanya video-video saya itu bisa membantu pemulihan teman-teman semuanya, bisa nambah membantu buat teman-teman yang sedang merasakan puluhan sensasi, lagi sedang meratapi dan sebagainya teman-teman. Mudah-mudahan adanya video-video saya bisa membantu agar teman-teman jauh bertambah sehat, jauh bertambah bangkit, jauh bertambah semangat, jauh bertambah pulih lagi. Ya paling tidaknya teman-teman ada video saya bisa menemani teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan sensasi begitu teman-teman ya. Tapi insya Allah jangan khawatir teman-teman, dan kalian semuanya pasti sembuh dan kalian semuanya pasti sehat. Amin Allahumma, itu pasti teman-teman ya. Baik teman-teman, begini teman-teman, bagaimana kalian cara untuk mengalihkan pola pikir yang baik? Sekali lagi teman-teman, di sini saya bukan dokter, dan saya bukan ahli terapi, bukan ahli obat, bukan ahli medis, bukan teman-teman. Saya bercerita tentang seputaran asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder teman-teman, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dulu saya pernah alami dalam sekian tahunnya, dari pertama setahun, 2 tahun sampai mau 3 tahunnya. Itu pengalaman saya bagaimana cara untuk sembuh dan tanpa obat, tanpa herbal, sampai sekarang saat ini teman-teman saya berdiri tanpa obat, tanpa herbal, saya bisa sehat. Hanya melaksanakan rutinitas yaitu olahraga pagi, ya menjaga pola hidupnya, yaitu jangan begadang dulu untuk menstabilkan dan sebagainya teman-teman. Baik, nanti akan saya jelaskan. Mungkin dari video-video sebelumnya sudah saya jelaskan teman-teman. Langsung saja teman-teman, bagaimana cara untuk mengalihkan pola pikir yang baik, mengalihkan pola pikir yang negatif ke yang positif teman-teman. Begini teman-teman, kunci yang pertama teman-teman, teman-teman itu harus berkomitmen dulu, ambil komitmen dulu dan ambil suatu buah keyakinan bahwa apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Pegang itu dulu. Apapun sensasinya, apapun rasa dan sensasi yang teman-teman rasakan itu tidak berbahaya. Itu dulu pegang. Yang kedua, asam lambung GERD, anxiety, psikosomatis disorder bukan penyakit. Bukan penyakit, hanya gangguan mental dan pola pikir. Yakini dua itu terus.
Itu yakini dua itu dulu tersebut. Ya, itu harus perlu diyakini dulu, dipegang dulu ya teman-teman. Yang pertama, yakin dulu dengan sensasi apapun sensasinya, walaupun berasanya sangat horor teman-teman ya, horor gitu teman-teman. Dipegang dulu bahwa semuanya tidak akan berbahaya sama sekali teman-teman. Ya, yang kedua, berpegang teguh bahwa anxiety psychosomatic disorder itu tidak berbahaya. Pegang itu dulu. Nah, sudah dipegang. Nah, lalu ketika timbulnya sensasi, entah itu dari sensasi dada selekat-selekit, ya, entah itu dada seperti kayak diperes, entah perut seperti kayak melilit, entah itu perut begah, entah itu perut panas, kadang pindah-pindah, seperti perut bunyi, pinggang pada sakit, persendian pada linu, leher pada menegang, terus kepala keliengan, mata buram, telinga berdenging, kencing kadang-kadang ada yang beser, ada yang enggak, kadang-kadang BAB ada yang mencret, ada yang keras, kadang-kadang jarang, bahkan sampai 2 minggu gak BAB sama sekali gitu teman-teman. Dan masih banyak sensasi-sensasi yang lain, entah itu keringat dingin keluar, entah itu kaki dingin, kaki tangan juga kram dan sebagainya. Pokoknya macam-macam, 1001 sensasi. Dan dari 1001 sensasi itu teman-teman harus berpegang dua tersebut. Yang pertama, apapun sensasinya itu tidak berbahaya teman-teman. Pegang itu dulu. Yang keduanya ya, bahwa anxiety psychosomatic disorder itu bukan penyakit, dan jangan pernah mengkait-kaitkan ini anxiety psychosomatic disorder itu dengan penyakit. Jangan pernah mengkait-kaitkan teman-teman. Itu saja. Nah, bagi teman-teman, ada yang bertanya lagi pada saya, terus bagaimana Kang cari pola pikir yang benar-benar yang baik, yang benar-benar bisa untuk mengalihkannya? Teman-teman, saya pun juga nggak seperti kayak Aladin, bim salah bim, ada kadabra perang langsung sehat, enggak. Dan itu semua butuh proses teman-teman. Semuanya butuh proses. Saya itu karena saya kelamaan pada waktu sampai tahunan, karena saya nggak tahu metodenya teman-teman. Saya kurang bagaimana. Saya berobat ke psikiater sudah, dirawat bolak-balik puluhan kali teman-teman. Obat ini, obat herbal ini, sebagainya, apapun dari obat yang dikatakan yang medis maupun non medis teman-teman, itu saya pernah semua saya lakukan. Hasilnya nihil teman-teman. Tetap sensasi keluar, justru nambah parah dan sebagainya. Nggak bisa teman-teman. Lalu gimana Kang bisa sembuh? Yang pertama teman-teman, saya berusaha pola pikir dan saya meyakini yang tadi saya yakini bahwa semuanya, apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Dan apapun penderita asam lambung, GERD, anxiety psychosomatic disorder itu teman-temannya, dan itu bukan penyakit, itu saya berpegang teguh, itu yakin. Berarti ini tidak berbahaya, berarti ini jauh daripada kematian ataupun daripada bahasanya seperti itu di zaman sekarang kan begitu ya. Ini jauh nih. Oh iya, dan jangan pernah mengkait-kaitkan tentang sensasi apapun dengan penyakit, karena kan nggak ada hubungannya. Makanya Anda masih keliengan, Anda masih dikatakan masih sakit kepalanya, Anda masih tremor, Anda masih dikatakan suka keluar keringat dingin, Anda masih matanya buram, Anda masih terasa perutnya masih begah, Anda masih merasakan dikatakan sesaknya, karena semuanya terjadi dari pola pikir kita yang tidak bisa dicerna teman-teman. Kok kenapa bisa begitu Kang? Iya betul teman-teman, karena kenapa? Pola pikir kita ini teman-teman ya, bisa mempengaruhi kepada sensasi, bisa awet sensasinya, walaupun memang tidak berbahaya, tapi kan nggak nyaman teman-teman. Mau sampai kapan kita dikatakan terus-terusan menghadapi sensasi? Dan pengendaliannya itu teman-teman ada di pola pikir Anda semuanya. Dan ini semuanya permainan pola pikir. Makanya kita jatuhnya ke mental. Kenapa? Di pikir kita itu ya, di pikir kita teman-teman, sensasi seolah-olah, walaupun taruhlah dulu tuh dada saya tuh paling sakit teman-teman, dada itu sakit tembus sampai ke belakang. Pikiran saya mengatakan apa teman-teman? Ngocehnya itu, aduh jangan-jangan gue jantung nih, aduh jangan-jangan gue jantung nih, kok sesak ya? Dari sakit ke dada itu langsung ke napas sesak, aduh jangan-jangan nih bener nih. Dan sesaknya itu bukan sesak sih, tapi berasa kayak berat napas itu kan ya, tapi aduh dadanya sakit sebelah kiri saya, ini gimana tuh panik teman-teman. Dan semakin panik nyatanya teman-teman, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun teman-teman, lebih sensasi itu terjadi. Mana nggak ada. Jadi dari yang 100% itu, yang dikatakan 100% itu 99 sensasi tidak akan pernah terjadi. Tapi hayalan kita, pikiran kita, sugesti kita, kenapa selalu membela yang 1% yang itu dikatakan jauh teman-teman. Jangan berpikir tentang penyakit berat, jangan berpikir tentang sosok dikait-kaitin dengan penyakit, jangan berpikir tentang masalah M.
Masalah M itu bukan ranah kita, M itu bukan urusan kita, teman-teman. Kita itu hanya menjalankan bagaimana caranya untuk menjalani hidup sehat, ya, bahagia, senang. Kita pikirkan keluarga. Jangan memikirkan sesuatu kepada jangan pernah memikirkan kepada sesuatu dikatakan yang itu belum tentu terjadi kepada kita, teman-teman. Tapi itulah ciri khas anxiety psychosomatic disorder, teman-teman. Karena orang-orang anxiety itu yang mempunyai penderita, ya, anxiety, ya memang semua dari asam lambung gitu, teman-teman, ya, gangguan asam lambung. Anxiety gangguan daripada asam lambung. Anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, ya, itu semuanya, teman-teman, sangat sensitif dan selalu peka dalam keadaan tubuhnya, teman-teman. Contoh, teman-teman, ya. Kita itu yang namanya hidup otomatis punya jantung. Yang namanya jantung suka deg gitu kayak. Mungkin kalau kita lagi panik, lagi kaget, jantung deg begitu kan, teman-teman, ya. Tapi orang yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, ya, walaupun stabil deg-degannya, tapi yang dia fokuskan yaitu kepada kok deg-degannya gede banget. Padahal dia stabil, deg-deg. Kan orang anxiety itu dia lebih peka sama badannya, dirinya sendiri, lebih peka sama aliran darah, dipikirin sama dia. Aduh, ini kenapa ya? Ini kenapa ya? Itu orang anxiety. Terus mata buram dikit aja. Duh, ini kenapa ini? Ini telinga ini kenapa lagi nih? Padahal pilek biasa, teman-teman, sesak. Aduh, ini kenapa ya? Kok sesaknya begini ya? Ini begini, ini begini. Selalu seperti itu. Belum lagi kok perut padahal cuma sakit melilit doang, hanya masuk angin biasa saja. Yang mempunyai orang anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, langsung, aduh, ini kenapa lagi? Jangan-jangan usus gue begini nih. Jangan-jangan gue begini nih. Jangan-jangan gue begini. Selalu seperti itu. Kencing jarang dipikirin. Kencing sering beser, sering kencing dipikirin. BAB mentret dipikir, nggak BAB dipikir. Orang anxiety sensitif banget. Orang yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder selalu dan sangat sensitif banget pola pikirnya. Seperti itu. Dan ini saya cerita begini, teman-teman, itu dulu pernah saya rasakan. Makanya kenapa saya bisa bilang seperti ini, karena dulu saya merasakan banget. Dan orang yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder itu, teman-teman, ya, orang yang mempunyai anxiety itu, teman-teman, ya, lebih percaya kabar-kabar buruk, lebih dominan, lebih identik, lebih senang kepada kabar-kabar yang negatif daripada kabar-kabar yang positif. Itu contoh, kita sakit nih, dada, jantung berdebar, terus keliangan napas, sesak, otomatis kita panik dong, ya panik nggak, ya panik dong, makanya ke IGD lagi, teman-teman. Masuk ke IGD, apa kata dokter? Oh, nggak apa-apa, Pak, Bapak hanya asam lambung saja. Loh, kok asam lambung? Oke, sehari, 2 hari, 3 hari sembuh, pulang ke rumah. Belum berapa hari, belum 3 hari sampai 2 hari, baru semalam aja di rumah udah kumat lagi, akhirnya IGD lagi, pergi ke IGD lagi. Nah, teman-teman, kalau ada yang sama apa yang saya ceritakan, tulis di komentar ya, berarti sama. Kita itu hanya penderita asam lambung, anxiety psychosomatic disorder. Makanya teman-teman gak usah panik, gak usah takut, gak usah panik, gak usah takut. Abaikan. Dulu itu orang yang menurut saya itu dulu orang yang paling goblok sama sekali, teman-teman. Kenapa? Aduh, dibodohin dengan pola pikir yang dikatakan yang negatif, teman-teman. Kurang ajar pikiran kita itu, benar-benar masih belum jauh daripada lingkaran siluman di situ. Nah, teman-teman, begini ya. Jadi dulu ketika lanjut yang tadi ya, ketika masuk ke rumah sakit ya, kita pulang kumat lagi, masih nggak percaya, teman-teman, balik lagi ke IGD. Wah, nih saya dulu waktu itu ya, ini rumah sakitnya kayaknya kurang bagus nih, dokternya dokter murahan nih, pindah ke rumah sakit yang besar dan dokter yang paling mahal pada waktu itu. Saya pergi datang, itu pun udah belasan kali pada waktu itu, teman-teman. Datang ke IGD, dok, gimana dok posisi saya? Bapak punya asam lambung saja. Kok asam lambung, bulak balik IGD, ujung-ujungnya Pak dirujuk, teman-teman. Saya dirujuk kemana? Ke psikiater, ke kejiwaan. Lah, saya mikir, nambah stres dong saya. Aduh, kok asam lambung dengan jiwa saya apa hubungannya? Terus saya berpikirnya enggak, ini apa? Gimana nih? Yang waras tuh siapa? Saya apa dia? Yang nggak waras tuh siapa? Saya apa dia? Nah, gitu. Kok saya kenapa harus kejiwaan? Sedangkan saya yang sakit, saya sampai bilang begini, dok, dokter tuh agak tahu apa yang saya rasakan, dok. Saya rasanya begini-begini. Dokter bilangnya apa? Ketawa aja, diem aja. Ya apa sih? Kenapa sih? Oke, saya mau tidak mau
Walaupun saya berpikir dulu ya sekitar 2-3 minggu, bener nggak sih ini saya harus ke kejiwaan, bener nggak sih saya harus ke psikiater, bener nggak sih, aduh nanti gimana ya, aduh. Itu saya begitu teman-teman. Jadi intinya begini teman-teman ya, semua saya jalankan, saya coba berusaha untuk periksa teman-teman. Baik, sekali, 2 kali, 3 kali, walaupun teman-teman maaf, obatnya saya nggak saya minum. Satu pun nggak ada yang saya minum, karena saya tahu nggak mau saya gitu ya, minum obat psikiater. Saya takut, pada waktu itu takut kecanduan. Nah, balik lagi teman-teman, yang orang yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya, walaupun menurut dokter yang paling ahli, dokter yang paling hebat ya, kenapa kita itu nggak percaya teman-teman? Kenapa bisa nggak percaya? Karena dokter itu sebenarnya lebih tahu teman-teman. Kalian itu percaya di sama dokter. Kalau menurut dokter kalian itu nggak apa-apa, kalian itu hanya asam lambung ataupun hanya gangguan mental yang kita memang ujung-ujung dirujuk ke psikiater. Teman-teman harus yakin itu, bahwa teman-teman itu secara medis sehat, total sehat teman-teman, sehat. Tapi teman-teman punya kendala 2, yaitu gangguan mental dan gangguan kejiwaan, yaitu pola pikir teman-teman. Ya kenapa kita harus dirujuk kepada psikiater? Ya karena posisi kita ini memang gangguannya di mental. Ini takut, itu takut, beda dengan orang-orang yang normal. Dulu kita pernah normal, kita pergi kemana-mana biasa, is oke. Kita pergi ke sini oke, pergi kemana sendiri oke, pulang malam gak jadi masalah, maaf ya muskilah, gak jadi masalah. Begitu kan ya, oh iya apa sih, nggak ada yang dikhawatirin semuanya. Wah pokoknya don't worry ya, be happy, udah seneng aja, udah kita mah begitu teman-teman ya. Nah sekarang teman-teman bangun yang seperti itu jiwanya. Belajar kuncinya nomor 1, belajar masa bodoh. Sebelum teman-teman belajar masa bodoh dan cuek, diyakini 2 itu teman-teman. Bagaimana 2 itu diyakini? Yang pertama saya bilang, yang pertama diyakini bahwa asam lambung, GERD, anxiety, psychosomatic disorder teman-temannya, 1 bukan penyakit. Yang kedua teman-temannya, apapun sensasinya teman-teman, dan itu tidak berbahaya. Makanya teman-teman belajar masa bodoh. Nah untuk cara mengalihkannya, makanya teman-teman banyakin aktivitas dari pagi, olahraga teman-teman. Dari pagi itu olahraga, udah siap olahraga sampai jam 8, jam 9 itu kan sedang. Dari jam 7 start, diambil tuh dari jam 6, jam 7, jam 8 tuh dimana yang jam-jam yang dikatakan yang luang waktunya. Kang sore apa pagi yang bagus? Kalau yang bagus tuh pagi teman-teman. Kenapa? Sinar matahari itu sangat luar biasa, mantap teman-teman. Keringet teman-teman. Nah gitu teman-teman. Nah terus juga teman-teman, dimana teman-teman beradanya, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bahwasanya teman-teman ya, ayolah teman-teman bangkit. Bagaimana caranya untuk mengolah pola pikir yang negatif kepada positif, yang positif teman-teman? Bagaimana caranya untuk mengolahnya? Makanya teman-teman belajar masa bodoh, belajar cuek, itu obat paling mujarab. Tapi Kang saya susah tuh cuek. Susah itu karena kalian itu hanya berpikir tentang sensasi. Seolah-olah saya itu orang yang paling gak ceria, seolah-olah saya orang yang paling menderita, seolah-olah ini sesuatu penyakit yang berat, sesuatu yang dikatakan wah ini mengancam kita, mengancam nyawa kita, sehingga kita aduh pokoknya begini bla bla dan sebagainya. Abaikan teman-teman, karena itu tidak akan terjadi teman-teman, tidak akan terjadi. Karena apapun sensasinya ya, entah itu mau sesak kayak apa sesaknya tuh, orang punya anxiety kayak gimana sih sesaknya, ya kayak gitu-gitu doang. Buktinya banyak teman-teman di sini, teman-teman saya para viewer Kang Sunandi itu banyak yang merasakan sesak, bahkan bukan sehari 2 hari, bahkan sampai tahunan ada teman-teman. Nah tapi kenapa nyatanya masih hidup? Dia tuh bukan sesak, hanya berasanya saja seperti berat. Kenapa? Menurut dirinya itu orang yang paling berat, orang yang dikatakan menurut dirinya orang yang paling sengsara, orang yang paling menderita. Makanya dia dirinya orang yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder teman-teman ya, itu dia sudah menghipnotis dirinya badan sehat tapi seolah-olah sakit teman-teman. Ayo bangun guys, bangun. Kita itu ini semuanya hanya permainan pola pikir. Ini adalah hanya pikiran-pikiran, dikatakan pikiran lingkaran siluman saja. Kita bentuk tuh namanya mental benteng Takeshi. Jangan mental kacang, mental gadungan, mental kalengan, mental bocing. Buang. Dulu pun saya seperti itu. Paling dalam hati teman-teman, wah Kang, Anda itu bisa bicara sekarang begini-begini. Anda nggak tahu apa yang saya rasakan. Hey bro, brother, my friend, Masya Allah. Dulu saya itu bukan sebulan 2 bulan, saya itu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, bukan. Saya itu lama teman-teman, dan saya paham penderitaan teman-teman tuh yang saya alami. Saya paham, saya ngalami semua, saya mengalami semua.
Di tengah-tengah kerumunan saya hampir-hampir pingsan, tapi nggak pingsan-pingsan. Justru kuncinya pada waktu itu saya itu menantang sensasi. Menantang. Sedangkan orang anxiety, teman-teman, maaf teman-teman, orang anxiety itu lebih, kenapa saya tadi bilang orang yang mempunyai anxiety psychosomatic disorder, teman-teman, dia lebih fokus melihat dirinya dibandingkan orang lain. Dia lebih fokus menuruti perasaan dan pikiran dibandingkan kata-kata orang lain. Contoh begini, teman-teman. Setiap hari, teman-teman ya. Ini kalau ada yang sensasinya sama saya, komentar boleh. Nih, dari pagi sampai mau tidur, yang nama setiap hari bisa berapa kali lebih daripada seperti minum obat seperti gitu. Saya itu lebih suka ngeliatin tangan. Tuh saya nih, pasti teman-teman di sini ada dan banyak teman-temannya. Setiap hari ngeliatin tangan, tuh tangan saya kuning nggak ya? Tangan saya kuning nggak ya? Kok keringetan begini ya? Terus gemeter. Kenapa ya? Ini kok kuning kok? Ini kuning nggak sih? Kuning nggak sih? Ini keringetan kok begini ya? Terus tuh kaki diliatin. Jangankan tangan, jangankan kaki, loh kotoran sendiri, BAB sendiri diliatin teman-teman. Tuh orang anxiety, kan bahasanya, iya ya bego banget ya orang anxiety. Iya memang bener. Dulu saya ngerasa jadi orang bego, bener. Dibodoh-bodohin penyakit, padahal buktinya banyak. Kang Teddy dari Sulawesi, dia udah bisa. Yang dulunya sekian lama dia nggak pernah keluar rumah, dia takut, paksain, lawan mentalnya, buang pola pikir negatifnya, paksain apapun terjadi. Paksain, entah itu terasanya mau pingsan lah, entah itu ngos-ngosan, biarin. Tidak akan terjadi pingsan, nggak bakalan. Karena orang yang anxiety itu dikatakan, mohon maaf, itu hanya permainan pola pikir kita saja. Gitu, mempermainan pola pikir kita saja. Jadi bahasanya teman-teman ya, begini teman-teman, pola pikir itu kita alihkan saja. Jangan nurutin, ini begini, pikiran diratapin, sensasi ini dirasain dia, terus saja. Belajar masa bodoh, belajar cuek. Pokoknya teman-teman berpegang teguh dalam dua pendirian. Yang pertama, apapun sensasinya itu tidak berbahaya. Yang keduanya, ya anxiety psychosomatic disorder ataupun gangguan asam lambung ya, itu bukan penyakit teman-teman, bukan. Gitu. Mungkin bukan saya doang mentor tuh banyak teman-teman, mentor banyak. Tapi saya real. Bahkan saya, teman-teman bisa lihat video-video saya bagaimana cara dulu saya masuk bolak-balik rumah sakit, bagaimana keadaan saya, bagaimana saya payahnya, bagaimana saya lemahnya dulu seperti apa. Aduh, teman-teman. Pokoknya luar biasa, sangat luar biasa. Makanya teman-teman, saya pengen teman-teman, apapun teman-teman ya, apapun agamanya, apapun sukunya, kalian adalah saudara saya. Saya kepingin teman-teman ya, teman-teman tuh bangkit, sehat, bisa membahagiakan keluarganya. Ya minimal, paling tidak teman-teman bisa membahagiakan diri sendiri. Belajar teman-teman. Karena dengan bahagia, dengan cuek, dengan bodoh amat, dengan menyenangkan diri, itu anxiety kabur teman-teman. Dengan cara belajar untuk membahagiakan orang lain. Dengan cara untuk bagaimana cara berusaha untuk membahagiakan diri sendiri. Wah, dibikin senang-senang dan sebagainya, dibikin ketawa ya. Gimana kayak ngobrol, walaupun sensasinya berjibun, belajar cuek dulu. Seminggu teman-teman rasakan. Walaupun sehari dua hari berusaha dikatakan untuk bagaimana cara untuk membahagiakan diri sendiri memang sangat sulit. Tapi berusaha dulu untuk memasakkan diri untuk tidak peduli dengan sensasi. Masa bodoh lah. Fuck dengan sensasi. Bahasan seperti itu. Udah abaikan, bodoh amat. Nggak akan terjadi teman-teman. Berusaha untuk seperti itu. Insya Allah teman-teman. Saya pun begitu, saya masa bodoh. Ketika saya belajar masa bodoh, saya berat cuek. Di situ saya lawan apapun, walaupun bisu keringet dingin. Tapi saya bilang ketawa kepaksa, tapi seolah-olah saya ketawa yang dikata hahaha. Seperti itu teman-teman bisa. Ya. Nah, seperti itu. Berusaha. Itu sama teman-teman. Berusaha padahal memikirkan sensasi teman-teman. Itu saya berusaha untuk membodohin diri sendiri, buat orang lain saya membodohin diri sendiri. Tapi sehari, dua hari, seminggu nyatanya bisa. Dan lupa dengan sensasi, tapi tetap teman-teman olahraganya kita jaga. Tetap. Tapi jangan pernah memantang makanan. Jangan pernah memantang makanan. Cuek aja. Yang kita cari makan itu nikmat. Makanya banyak orang yang penderita anxiety psychosomatic disorder itu teman-teman BB-nya turun. Kenapa? Trauma dengan makanan, takut ini, takut itu, dibanding-bandingkan takut resiko penyakit berat. Begitu kan? Cuek. Belajar bodo amat. Saya yakin teman-teman, dengan dua kunci tersebut teman-teman akan sukses meraih kebahagiaan, sembuh daripada anxiety psychosomatic disorder. Itu pasti teman-teman. Dan teman-teman belajar pergi ke suatu tempat keramaian, datang ke suatu tempat kumpulan-kumpulan di situ orang banyak, belajar. Ayo ditemenin, kalau tahu ditemenin. Bismillah, yakin. Saya bilang, pasti teman-teman bisa. Lihat orang tua. Nih, banyak orang yang terkena penyakit jantung, penyakit parah, kanker dan sebagainya. Banyak teman-teman. Mereka biasa-biasa, enjoy saja. Bahkan sampai sekarang masih hidup. Kenapa bisa seperti itu?
Karena dia nggak punya anxiety. Beda dengan kita, kita tuh sehat, tapi seolah-olah kayak punya penyakit parah. Padahal kita nggak punya penyakit, kita tuh sehat. Terus selalu kenapa kayak gini terus? Kenapa seperti itu? Seolah-olah kita tuh sudah menghipnotis diri kita, seolah-olah kita tuh paling parah, seolah-olah kita tuh orang paling penderita, teman-teman. Jadi selalu meratapi, selalu gudah gulana, selalu rasakan sensasi. Wahai saudaraku yang seiman, wahai saudaraku sebangsa ya tanah air, dari Sabang sampai Merauke semuanya kalian adalah saudara saya. Ayo bangun guys, bangun brother, ayo bangun, abaikan pola pikir yang buruk agar kita tidak sakit dada lagi, agar kita bisa terbebas daripada anxiety, psychosomatic disorder, agar kita tidak bisa sesak lagi, terus biar tidak ada sensasi lagi, sehingga kita bisa membebaskan pola pikir daripada lingkaran siluman, dari mental gadungan, yang mental bocing, teman-teman. Insya Allah pasti bisa. Tanamkan pola pikir yang baik, dialihkan pola pikir yang baik, jangan ditolak sensasinya, kita terima dulu ya, tapi kita alihkan pola pikir yang negatifnya. Yang kedua, jalan kaki, olahraga setiap pagi rutin. Bagaimana cara diusahakan? Beda kalau waktunya hujan, teman-teman, jadi sempatkan. Kalau nggak hujan ya udah, kalau nggak memang hujan, teman-teman, ya bisa sore bisa siang, nggak apa. Yang penting hari-harinya gerak, tapi diusahakan untuk pagi kalau memang ada matahari di situ, teman-teman. Terus yang ketiganya, jangan begadang dulu. Jangan begadangnya paling malam jam 10 lah gitu ya, kalau awal-awal ya, kalau orang-orang awal pemulihan. Tapi yang kalau dikatakan yang sudah lama sih pemulihannya nggak cuek aja. Yang penting kita bagaimana caranya untuk mengolah pikiran jadi senang, hati biar tenang, biar bisa bahagia. Karena dengan kebahagiaan membebaskan pikiran, penyakit apapun sembuh, apalagi anxiety, psikosomatis disorder. Celewel, teman-teman. Saya bisa bilang sekarang bisa bilang seperti ini, celewel. Karena udah sembuh. Dulu mah boro-boro ngomong celewel, begitu terus mulu, teman-teman. Karena pasti bisa lah, teman-teman, pasti bisa. Ya mohon maaf, teman-teman, ini intermezzo saja, teman-teman. Karena saya orangnya, sebetulnya saya itu orangnya humoris banget. Tapi sekian tahun boro-boro humoris, diam aja, nonton sampai nggak punya hobi sama sekali, dia meratapi udah gulana. Sekarang mah anxiety, psikosomatis disorder, cewel, pokoknya enteng wes aja mikir apa-apa, res bebas dong, dablek suaranya rek, dablek aja wes, kayak Valentino Rossi masa bodoh, gitu aja udah. Oke, gitu aja teman-teman. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Bila mana video-video saya bermanfaat, tolong share sebanyak-banyaknya, teman-teman. Terserah teman-teman punya media sosial apapun, share, teman-teman. Kenapa? Buat membantu teman-teman yang sedang merasakan gundah gulana, yang sedang merasakan penderitaan salah menggut anxiety, psikosomatic disorder. Kalau memang ini manfaat, share, dan ini mudah-mudahan ada video saya bisa membantu teman-teman semuanya. Itu saja. Al-insanu makhluk khotwa nisan. Saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, jadi mohon maafnya. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang jelek dari saya pribadi. Al-insanu makhluk khotwa nisan. Saya manusia biasa, tempat salah dan khilaf, mohon maafnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.